selama 4 hari. Kemudian hasil dari pelatihan ini kami harus mendistribusikan ke ibu bapak semuanya. Mohon maaf, diseminasi kali ini materinya mungkin sebagian besar ibu bapak sudah tahu. Jadi istilah Sunda namanya sanes mojaina, sanes ngajarkeun, apa itu dia? Nanti ibu bapak akan kita beri tayangan, kemudian materi, ada namanya 7 jurus guru BK hebat. Tapi guru hebat, tapi ini semuanya juga bisa diterapkan di semua guru ya. Materinya berkaitan dengan siswa, sekolah dan lingkungan sekolah itu sendiri. Untuk sesi pertama saya serahkan ke Ibu Yuki. Pak, izin saran Pak Diki yang sudah membuka. Mohon izin Bapak Ibu, saya bicara di depan bukan maksud ingin menggurui seperti kata Pak Diki tadi, sanes memasahan wajah tadi Bapak Ibu ya. Tapi niat saya dan Pak Diki ingin berbagi praktik baik dari pelatihan yang sudah kami ikuti kemarin selama 4 hari mengenai kalau pelatihan yang kami ikuti itu judulnya 7 jurus guru BK hebat. Tapi kompetensi 7 jurus ini bukan hanya untuk guru BK, untuk Bapak Ibu guru dan semuanya juga. Saya mulai saja Bapak Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah saya selalu bertanya kabar dulu ke anak-anak gitu, jawabannya jadi senang ya, membangun mood booster di awal gitu ya, melihat semangat antusias anak didik kita. Saya yakin Bapak Ibu ini semua yang hadir di sini sudah hebat semuanya. Ya meskipun judulnya 7 jurus guru hebat, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hebat. Dengan hadirnya Bapak Ibu di ruangan ini mengikuti kegiatan kolektif guru hari ini, itu sudah menunjukkan komitmen yang sangat hebat sekali gitu ya, meskipun cuacanya mendung-mendung gerimis ya, pengennya tarik selimut tidur di rumah ya, tapi Bapak Ibu sangat antusias untuk mengikuti KKG hari ini. Semangat ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya, keren ya. Ada yang menangis hujan tadi di badai meskipun kosong, hari ini tidak ada yang mengajar, keren ya. Bapak Ibu juga semua ya. Baik Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan 7 jurus itu, yang pertama ada kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Bapak Ibu sudah diketahui ya semua mungkin guru mata pelajaran, wali kelas, Bapak Ibu wakasek, semua stakeholder sekolah dan termasuk guru BK itu harus saling bekerja sama ya Bapak Ibu. Termasuk bagaimana cara kita bukan hanya mengajar kepada siswa menyampaikan informasi atau ilmu, tapi kita juga harus mendidik karakter Bapak Ibu ya. Apalagi di pembelajaran mendalam sekarang ini, di planning ini kita harus menyelenggarakan pembelajaran yang berkesadaran, yang bermakna dan menggembirakan. Jadi bukan lagi hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi kita harus mengenali potensi yang dimiliki semua siswa kita gitu. Bapak Ibu, apakah semua siswa memiliki potensi yang sama? Tidak ya Bapak Ibu, ada yang mungkin jago matematika, ada yang jagonya olahraga gitu ya, tapi kurang di matematika, ada yang jagonya di
mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Instruksi dari gurunya ini ya untuk seleksi yang adil, katanya semua orang harus mengambil ujian yang sama. Tolong manjat pohon. Nah, kira-kira hewan yang bisa memanjat pohon hewan apa, Bapak Ibu? Oh ya, pasti yang udah menang duluan ya, yang bisa memanjat. Burung bisa aja dia nyampe lebih duluan, tapi bukan dipanjat ya, tapi dia terbang gitu. Nah, Bapak Ibu ibaratnya begitu, kita memahami potensi yang ada di siswa kita, bagaimana caranya menyampaikan materi agar mudah dipahami sesuai dengan kemampuan masing-masing murid gitu. Next lagi. Nah, Bapak Ibu, menurut tokoh psikologi Amerika ada namanya Howard Gardner ya, yang membagi kecerdasan manusia itu menjadi 8 jenis, disebutnya dengan kecerdasan majemuk. Yang pertama ada namanya cerdas linguistik atau verbal gitu ya. Ada siswa yang jago public speakingnya gitu ya, atau berkata-katanya itu terstruktur, bagus gitu ya. Bisa jadi si murid tersebut punya kecerdasan verbal. Ada cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu dia memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, gitu, mudah bergaul, mudah beradaptasi, gitu ya. Kemudian ada cerdas naturalistik. Cerdas naturalistik ini murid-murid yang memiliki bakat yang berhubungan dengan alam, dengan biologi, gitu ya, yang tertarik dengan makhluk hidup, gitu. Terus punya bakat kalau menanam sesuatu teh jadi, Bapak Ibu ya. Kan ada yang seperti saya tidak berbakat bercocok tanam, ya kalau nanam sesuatu teh gagal wae gitu ya. Tidak seperti ayah dan ibu saya yang bakat naturalistiknya ada gitu ya. Tidak menurun. Nah, kecerdasan juga ya Bapak Ibu, ada yang secara genetik menurun, ada yang membutuhkan pengembangan melalui proses pembelajaran, pengalaman, gitu ya, latihan. Kemudian cerdas musikal untuk murid yang menyukai seni, gitu ya, Bapak Ibu, seni musik ataupun yang berhubungan dengan musik. Cerdas logika matematikal, ini untuk murid yang suka hitungan, gitu ya, yang belajar matematika itu cepat lengkapnya, gitu ya, cepat ngerti. Kemudian cerdas intrapersonal. Nah, yang ini Bapak Ibu mungkin kita sebagai manusia juga harus mempunyai kecerdasan intrapersonal ini, yaitu memahami diri sendiri, Bapak Ibu ya. Dan yang paling sulit itu memahami diri ya. Kalau memahami orang lain mah gampang gitu ya, tinggal melihat, mengamati, komentar gitu ya. Tapi kalau memahami diri mah anak-anak juga sama saya suka disuruh coba gali kemampuan, kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu. Padahal itu Bapak Ibu, padahal pertanyaan yang sederhana gitu ya. Coba renungi gitu ya, selama ini apa yang sudah berhasil kamu capai. Nah, itu termasuk kelebihan atau yang mudah kamu pahami, atau misalnya kelemahan kekurangan yang menurut kamu merugikan. Nah, itu termasuk kekurangan gitu. Itu intrapersonalnya perlu dimiliki oleh kita yang pemahaman diri terkait kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada cerdas kinestetik. Nah, ini yang jago di bidang olahraga atau di praktik gitu ya. Dan yang terakhir ada cerdas visual atau spasial. Kalau spasial ini di gambar gitu ya, jago di gambar, mendesain, kreativitas secara visual. Nah, Bapak Ibu sudah pernah lihat yang ini kan ya, di awal adanya kurikulum merdeka kan sudah sosialisasikan kita kan harus mengenali gaya belajar siswa gitu ya. Ada 3 gaya belajar yang disampaikan, yaitu gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan asesmen gaya belajar siswa? Ada yang sudah ya. Bisa lewat ini Bapak Ibu
ulangan. Bapak Ibu punten sambil menunggu lokasi yang dibagikan ya pada jurus ini. Ini di planting ini kan digemborkan mengenai sosial emosional learning ya Bapak Ibu, apa disebut sel, gitu ya. Nah pada jurus ini kita akan mengetahui mengenai 5 kompetensi sosial emosional learning itu apa. Ya, tapi sebelumnya kertasnya, ya kita bermain kertas emosi ya Bapak Ibu. Aturan mainnya, setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Anggap si kertasnya simbol emosi Bapak Ibu ya. Kemudian nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Bapak Ibu tolong bayangkan Bapak Ibu di posisi cerita yang saya akan ceritakan. Kemudian Bapak Ibu nanti merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat dipesan ya. Kalau merasa kesal, kertas bisa dikemas. Kalau marah bisa disobek. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau senang dielus, kalau kesal diremas, kalau marah disobek. Gitu ya. Proses ini akan dilanjutkan hingga
utuh, bukan berarti tidak ada emosinya ya. Cuma yang saya rasakan memang itu adalah bagian dari resiko kita. Kayak tadi yang pertama mogok, motor, yang ketiga bawa motor, mereka mah ya sawe gitu ya, tinggal didorong gitu ya. Ambek ayah, ambek udah sih nggak capek dulu, tapi nggak sampai marah, nggak sampai kesel biasa aja gitu. Kemudian menghadapi anak yang kesiangan, apalagi tadi dia minta maaf juga gitu ya. Kita menghadapi anak kesiangan dari terbuka hamburannya udah biasa gitu ya. Tapi udah minta maafnya udah alhamdulillah gitu. Jadi dari semuanya itu udah bagian dari risiko pekerjaan sih menurut saya. Jadi udah ngerjain gitu. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu, hebat semuanya. Ya, Bapak Ibu marah kecewa udah wajar ya. Karena namanya emosi manusia, tidak boleh dipendam, apalagi denial gitu ya terhadap perasaan apa yang kita rasakan. Dan Bapak Ibu itu juga sama manusia. Ya, wajar merasakan marah ataupun kesalahan. Tapi di kompetensi sosial emosional ini, next ya. Bapak Ibu harus bisa apa ya, kita mungkin udah tahu lah ya profesionalnya sebagai guru tidak boleh membawa masalah dari rumah ke sekolah gitu ya, dilampiaskan ke siswa gitu ya. Alangkah lebih baiknya kita bisa menunda sejenak rasa marah kita, nanti mungkin cari pelampiasannya yang wajar, yang sehat, atau cara lain yang bisa menenangkan amarah atau rasa kecewa dan sedih yang Bapak Ibu rasakan. Nah, ini dia 5 kompetensi sel Bapak Ibu ya yang bisa diterapkan ke murid. Yang pertama yaitu self awareness atau menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ya, contoh kalimatnya saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir gitu. Kemudian ada self management atau mengelola diri. Ya, kalimatnya saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut atau khawatir. Kemudian ada mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu ini bisa diterapkan dulu pada diri sendiri lalu dilatih ke murid. Next Pak, yang ini 3, nah yang 2-nya terampil berrelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Ya. Kemudian kepedulian sosial, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Bapak Ibu, mohon maaf ini agak dipercepat karena ada 7. Nanti materinya akan saya share kalau Bapak Ibu membutuhkan. Next. Nah, Bapak Ibu, pentingnya membangun kolaborasi antara guru dan guru mereka dalam pengembangan kompetensi sosial emosional learning di sekolah. Apalagi sekarang ada guru wali ya Bapak Ibu. Saya ingat betul yang pernah disampaikan oleh Bapak Pengawas kita, Bapak Darman ya, bahwa kita sebagai guru adalah semua guru adalah guru BK. Kata Pak Darman ya, semua guru adalah guru BK. Betul, mungkin di bagian bimbingannya, di aspek bimbingan atau misalnya membantu pemecahan masalah siswa itu bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru. Tapi untuk aspek konselingnya, masalah yang tingkatan, masalah yang tinggi mungkin itu harus dialihkan ke guru BK Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuk kolaborasinya bisa melalui kegiatan perencanaan program terintegrasi, bersama-sama merancang program pembelajaran yang menyisipkan nilai-nilai sel seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Melaksanakan kegiatan kelas dan sekolah, berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan kelas seperti diskusi kelompok atau proyek sosial yang mengembangkan keterampilan interpersonal murid. Pendampingan dan intervensi murid ini yang sering kita laksanakan di Bapak Ibu wali kelas dengan BK sudah bekerjasama dengan baik, begitupun guru BK dengan Wakasek kesiswaan dan Wakasek yang lain juga sudah terlaksana. Kemudian pelatihan dan penguatan kompetensi guru, salah satunya melalui KKD ini, Bapak Ibu ya. Monitoring dan evaluasi perkembangan diri dapat berupa umpan balik dari sisi akademik dan perilaku kelas. Kalau guru BK menilai dari aspek psikososialnya. Kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolahnya, jadi bisa berkolaborasi menyusun program anti-bullying, misalnya anti Wansoi, hari kesehatan mental, atau berkolaborasi di, kita kan ada tim pencegahan ya Gunung, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Nah, Bapak Ibu juga ada yang terlibat sebagai panitia
Jadi sekarang mah yang harus mengerti psikologi siswa itu bukan hanya guru BK, kita semua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru juga harus memahami bagaimana bukan hanya secara fisiknya tapi secara mental juga. Next. Nah, Bapak Ibu sudah jurus ketiga lagi ya, nyebut. Yang ketiga ini adalah tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kata resiliensi? Baru Ibu. Resiliensi itu ada ya daya lenting ya atau daya juang. Bapak Ibu ya, mungkin kita perhatikan anak-anak sekarang itu daya juangnya rendah ya, Bapak Ibu. Ya tapi nggak semua ya, maksudnya mayoritas terlihatnya gitu ya, seperti diberi soal matematika atau kimia misalnya yang susah sedikit udah nyerah gitu ya, nggak mau nyoba, udah ibu aku mau udah nggak bisa, kayak ada yang gitu ya. Nah ini pentingnya kita semua menemukan resiliensi pada diri siswa, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekadar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang, gitu ya. Jadi bagaimana ketika murid itu mengalami kesulitan, stres atau trauma, gitu ya, dia bisa bertahan, bisa bangkit lagi, gitu ya. Sedih sesaat mah wajar ya, tapi dia nggak jadi bolos sekolah atau misalnya melampiaskan ke hal-hal yang negatif, gitu. Dan dia juga bisa tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, mengapa daya lenting makin penting, Bapak Ibu ya, banyak kasus ya di berita. Saya tiap buka Instagram atau TikTok pasti beritanya miris gitu ya. Kasus-kasus bunuh diri sekarang ya sedang marak gitu ya. Yang terdekat aja di kita ya di SMA 6 gitu ya. Itu salah satu faktornya bisa jadi kurangnya memiliki resiliensi gitu ya, sikap resiliensi gitu. Ini contoh-contoh kasus yang terjadi gitu ya. Sampai ada siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita, saking nggak bisa dilepas dari HP gitu ya, sampai dia mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak Ibu ya sudah paham betul ya bagaimana growth mindset ini digemborkan di pembelajaran mendalam. Sudah disampaikan juga kepada dan Pak Agung dan Bu Risma ya mengenai growth mindset itu seperti apa ya, berpikir bertumbuh. Nah, kalau fixed mindset itu kan pemikiran yang menganggap bahwa kemampuan, bakat itu tidak bisa dikembangkan ya, itu bawaan lahir. Nah, kalau growth mindset percaya bahwa kemampuan, bakat, minat siswa itu bisa dikembangkan, bisa terus diarahkan ya. Nah, kita mulai mengubah paradigma pemikiran kita sendiri mungkin ya Bapak Ibu untuk menjadi growth mindset yang tadinya mungkin menganggap bahwa kesuksesan itu hanya bisa diraih oleh orang yang punya bakat. Nah, sekarang mah harus yakin saya bisa sukses dengan berusaha gitu ya. Kemudian atau saya menyerah, misalnya diberikan tugas, udah menyerah nggak bisa. Nah, coba bisa diberikan motivasi ke siswa, ayo kamu harus coba lagi, biar nanti bisa gitu. Atau bisa diterapkan dulu ke diri sendiri. Ketika diberi tanggung jawab, misalnya Bapak Ibu, meskipun pengalaman pertama, jangan dulu takut, coba dulu aja, jalani dulu aja, kan belum tahu ya bagaimana nantinya. Tuh. Saya juga termasuk yang awal-awalnya takut, malu gitu ya berbicara di depan Bapak Ibu gitu ya, atau merasa ilmunya masih kurang dibanding Bapak Ibu. Tapi saya coba lagi terus saja dan niatnya pengen sharing gitu ya, Bapak Ibu bukan mau menggurui. Jadi lama-lama terbiasa gitu. Nah, atau misalnya saya tidak bisa, jadi saya belum bisa. Kalau tidak bisa kan stuck ya. Kalau belum bisa mah ya ada usaha, masih bisa diusahakan. Nah, ini ya coba-cobanya. Next part. Nah, kalau pujian itu fokusnya ke individunya, ya. Kalau bedanya pujian dengan dukungan ya ini. Kalau dukungan itu spesifik dan fokus pada perilaku. Contoh kalimat ini. Kalau pujian mah kamu hebat, ya udah gue hebat. Jadi siswa merasa oh ini ada aku udah hebat. Contohnya. Beda dengan kalau memberikan dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Nah, gitu ya. Bisa kalimatnya diubah ketika berinteraksi dengan murid, ya.
nilainya gede, tapi prosesnya dia kurang memperhatikan gitu ya. Ketika komplain soal nilai. Next. Nah ini ya contoh situasi ya untuk membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Situasinya tim sepak bola sekolah gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Contoh ini rumusnya ya Bapak Ibu, rumusnya empati atau validasi perasaan. Ya jadi jangan langsung kamu mati tuai sedih gitu ya, jangan langsung gitu. Validasi dulu perasaannya, oh iya si anaknya sedih gitu ya. Validasi dulu, meskipun impian final kali ini belum terwujud ya, bukan berarti usaha kamu sia-sia ya. Terus adanya pengakuan usaha atau potensi, kemudian framing atau perspektif positif, adanya penegasan nilai diri, tawaran atau dukungan harapan ke depan. Contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Next. Nah Bapak Ibu, di era sekarang ini yang perkembangan teknologinya sangat masif, yang sangat mempengaruhi perilaku murid-murid kita ya Bapak Ibu, ini ada rumus bagaimana kita menghadapi karakteristik murid zaman now ya, Gen Z ya. Bisa diterapkan rumus lembut dan tega plus S ya, tega plus S, kind and firm ya. Seperti ibu guru nih ya, ibu guru tega ya, tapi tegas menendang anaknya agar mulai belajar terbang, biar bisa terbang gitu ya. Kalau Bapak Ibu tegas tapi tidak lembut, kita menang sebagai guru tapi muridnya kalah gitu. Kalau tegas dan lembut, nah kita menang, anak menang. Maksudnya ketika berinteraksi gitu di kelas ya. Tidak tegas, tidak lembut juga, orang tua dan anak sama-sama kalah gitu ya. Atau kita sebagai guru tidak tegas tapi lembut, kita yang kalah, anak yang menang gitu. Jadi yang ideal itu adalah tegas dan lembut. Bapak Ibu, ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita bersikap lembut. Next lagi. Nah, yang keempat ya, jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Bapak Ibu, ini yang mungkin yang paling sulit untuk kita laksanakan, yaitu konsisten. Kalau di awal kita menerima informasi baru itu pasti antusias gitu ya, antusiasnya di awal. Tapi di tengah mungkin mulai menurun semangatnya gitu ya, dan tidak bertahan lama. Nah, dibutuhkan konsistensi Bapak Ibu untuk menerapkan sampai 4 jurus ini dulu ya. Nanti ada 3 jurus lagi. Keterampilan yang perlu dikuasai adalah memberikan bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan yang positif. Kemudian memberi bimbingan kepada murid untuk menghilangkan kebiasaan negatif. Guru bisa menjadi inspirator, bukan motivator. Nah ini yang pentingnya Bapak Ibu. Kita harus bisa jadi inspirator, terinspirasi gitu. Anak-anak melihat kita memberikan contoh, kemudian mereka mengikuti. Kalau motivator kita hanya menyemangati doang gitu ya, tapi tidak ada aksi, jadi menyemangati saja. Next Pak. Back dulu. Nah Bapak Ibu ya, sebelum ke materi ya, Ibu Nuk bisa berpasangan dulu punten sama Bu Santi. Kita main games dulu ya Bapak Ibu, berdua. Pak Dadan punten bisa sama Pak Ejen. Bu Pipit dengan Bu Dais ya. Pak Haji punten dengan Pak Mimar. Nah berdua ya, kita gamesnya berpasangan. Oh Riri, Bu Riri bertiga. Oh Pak Ejen sama Bu Riri. Tapi ini harus
terbuka gitu ya. Berarti mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah, Bapak Ibu? Kenapa sih? Kenapa mungkin? Kenapa mungkin nggak suka dipaksa dan diperintah? Karena dia dipaksa aja nggak enak sebenarnya. Ya, karena kebutuhan dasar manusia itu ya ingin dihargai, gitu ya, atau memiliki kuasa atas dirinya, otonomi, gitu ya. Ya diri saya ya gimana saya, gitu. Apa namanya? Jika otonomi dan kemerdekaannya diusir, maka next Pak. Ya, maka kan kalau kita apa namanya dipaksa gitu ya untuk menaati aturan, apalagi cara penyampaiannya mungkin kurang menyenangkan, malah kita semakin ingin melanggar, gitu ya, Bapak Ibu, bukannya ingin menaati. Kayak iklan misalnya di jalan, Bapak Ibu pernah lihat pelan, jangan tengok kiri, Bapak Ibu nengok nggak? Gitu ya, jadi di sistem otak kita juga udah apa namanya secara alami mengatur gitu ya, ketika diperintah jangan tengok kiri, malah semakin ingin melanggar gitu. Karena kita penasaran ya. Nah, ini ya 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri yang bisa diaktifkan dalam diri Bapak Ibu ya. Yang pertama ada kesenangan atau joy ya. Bapak Ibu senang menjadi guru, Bapak Ibu senang mengajar, Bapak Ibu senang bertemu siswa, membimbing siswa, gitu ya. Harus apa namanya menjadi afirmasi positif ke diri. Kemudian tumbuhlah dari kesenangan itu menjadi suatu kebanggaan ketika melihat murid apa namanya berprestasi atau memahami apa yang kita sampaikan atau perilakunya berubah yang tadinya negatif jadi positif, itu menjadi suatu kebanggaan ya bagi kita. Kemudian adanya rasa keingintahuan gitu ya, dengan Bapak Ibu guru hadir di KKG ini kan punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu yang baru gitu. Atau semangat mengikuti pelatihan gitu ya. Adanya minat, Bapak Ibu minat jadi guru? Pasti minat ya, kamu yang sudah puluhan belasan tahun ya, pasti kamu minat gitu jadi guru ya. Adanya minat ya Bapak Ibu, profesi kita itu bukan hanya profesi yang mulia ya Bapak Ibu, tapi apa namanya banyak hal lainnya juga gitu ya, banyak hal yang positif yang bisa kita bagi ke murid. Kemudian adanya tujuan ya, kita harus tahu tujuannya apa ya, untuk menjadi guru teh apa sih tujuan Bapak Ibu, bukan hanya orientasinya secara materi saja gitu ya, banyak tujuan lain yang harus kita capai. Kemudian adanya kebutuhan mah apa namanya kayak pengembangan diri, oh butuh upgrade ilmu misalnya, butuh apa namanya sebagai guru itu bukan berarti yang paling tahu Bapak Ibu, dan kita mah belajar sepanjang hayat ya dari guru mah, belajar terus gitu dari karakteristik dari ilmu yang semakin berkembang. Kemudian manfaat ya. Nah coba ini melakukan 10 tombol ini ya, manfaat, tantangannya bagaimana kita menghadapi tantangan, keyakinan kita bisa menghadapi semua hal yang terjadi, kemudian maknanya apa dari segala peristiwa yang kita jalani. Nah ini ya pembiasaan berbasis kesadaran. Kalau disiplin biasa mah ya disebabkan karena faktor eksternal seperti paksaan. Kalau disiplin positif karena kesadaran internal, gitu. Sadar harus ikut KKG, gitu ya. Bukan karena takut nilai SKP-nya jelek, Bapak Ibu itu bener ya. Ini yang tidak bermaksud apa Bapak Ibu. Tapi sadar apa ini memang harus kegiatan harus diikuti atau kegiatan sekolah yang lain, atau Bapak Ibu harus ke kelas. Itu tuh sebagai tanggung jawab. Kemudian membentuk kepatuhan. Kalau disiplin biasa mah membentuk kepatuhan, iya patuh. Patuh kan bisa jadi karena takut, ya karena takut hubungan, gitu ya. Kalau disiplin positif mah karena rasa tanggung jawab. Oh iya ada rasa tanggung jawab. Kemudian disiplin biasa mah jangka waktunya pendek, saat itu saja, gitu ya. Kalau disiplin positif mah berjalan panjang sampai kapanpun karena sudah jadi kebiasaan. Apa namanya tumbuh kesadaran konsisten begitu Bapak Ibu ya. Next.
murid-murid kita gitu ya disuruh nurut ya susah makin apa namanya matang gitu ya. Nah tapi kalau muridnya mandiri dan bisa diajak bersama itu jauh lebih baik. Nah ya, nah Bapak Ibu sekian yang saya sampaikan, jurus kelima, 6, dan 7 akan disampaikan oleh Pak Didi. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau ada bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak masih semangat? Saya akan mencoba menjelaskan 3 jurus lagi sebentar lagi Ibu Bapak ya. 5 jurus ke-5, jurus ke-6, dan jurus ke-7. Sekarang saya mau Ibu Bapak duduknya kan udah samping-sampingan nih. Kalau yang sendiri boleh dong berdua dong, bantu saya dong. Kayak apa? Kalau tepuk sakit nih kok baru pasangan. Ya. Yang sebelah kiri itu adalah A, yang sebelah kanan adalah B. Kiri saya A, kanan saya B. Nah, yang A tugasnya curhat ke B. Curhatnya curhat apa? Apa aja. Aduh ya Abi, beas bebas. Boleh. Curhatnya mau curhat tentang apa saja boleh. Sebentar Bapak Ibu sebentar. Yang B tugasnya main HP, mau nulis, tidak mendengarkan boleh. Tapi yang A harus curhat. Ya yang A yang kiri. Yang A sebelah sini. A ini A, ini A, ini A. Ini yang B. Ini B. Ibu Irma, Ibu Eka, Ibu Irma, Bu Yanti, Pak Nawawi itu B. Bu Fitri, Bu Nur, Bu Cici, yang kedua
yang A curhat ke B, tapi ditanggapi, itu apa rasanya? Merasa terabaikan, nyeri hati. Apalagi ibu bapak, tuh emang enak dicuekin. Merasa tidak dihargai. Sekarang untuk yang kedua, yang B curhat ke A tapi ditanggapi. Gimana perasaan? Bahagia, amplop, merasa tidak sendiri, berbagi beban, merasa dianggap. Oke Bapak Ibu, itu adalah simulasi yang berkaitan dengan jurus kelima, yaitu jurus jalin koneksi. Di sini ada konsep kunci yang akan dipahami. Satu, komunikasi empatik dengan mendengar aktif. Yang kedua, prinsip koneksi sebelum koreksi. Yang ketiga, prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Nah, rumus mendengar aktif, dengar jam. D-nya, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi, dedikasikan tubuh dan jiwa kita itu kita ada di sana. Nggak cuma kayak tadi, jiwa dan tubuhnya ada, tapi tidak didedikasikan untuk mendengarkan orang yang sedang curhat. Tadi ada, fisiknya ada, tubuhnya ada, cuma tidak didedikasikan untuk kayak kamu gimana? Dedikasikan untuk curhat ya. Kemudian E-nya itu ekspresi diperlihatkan. Senang kan ketika kita ngobrol, ketika kita berbicara, lawan bicara kita menanggapi dengan cara mengekspresikan. Saya pun sama, lawan kami bilang assalamualaikum, kepada harusnya tidak berekspresi, lemah. Yang ketiga, netralkan posisi. Kami bapak ibu atau ibu bapak sekarang sedang sibuk, lagi ada kerjaan atau apa. Ketika ada yang murid kita yang butuh sama kita, netralkan posisinya. Artinya simpan semuanya dulu. Coba dengarkan dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kemudian gangguan hilangkan. Hampir sama dengan netralkan posisinya. Gangguannya hilangkan. Ketika sedang asik, ketika sedang siswa kita sedang berbicara pada kita, coba handphonenya silentkan dulu. Sama halnya kita menghargai juga siswa kita. Jadi gangguan-gangguan yang sekiranya akan mengganggu komunikasi dikesampingkan dulu. Yang A-nya, amati isi pembicaraan. Ketika si anak sedang curhat atau bener timbernya menuju kawancen ya teh salah nama tapi itu sawios amati si pembicaraannya ya. Kita bisa mendalami apa yang sedang dialami oleh siswa kita dengan cara mengamati isi berbicara dari siswa kita. Oh iya teh udah teh kira-kira oh ternyata dia dengan cara kita mengamati isi pembicaraannya. Kemudian yang itu adalah respon. Tong cari wae juga tadi. Rerencangan curhat. Udah isi kamu pilih curhat, ayo buat kamu. Dan direspon. Harus merespon ya. Ketika anak kita butuh sama kita atau bahkan ketika sedang belajar, murid kita menanyakan tentang pelajaran apa yang sedang kita ajarkan. Kemudian tidak direspon sama kita. Yang terakhir adalah jangan dipotong. Lanjutkan maju. Nah ini adalah keterampilan mendengarkan aktif. Dimulai dari keterampilan membuka percakapan, mau untuk membuka obrolan, kemudian keterampilan bertanya, mau bertanya, bisa mengembangkan pertanyaan, kemudian keterampilan merespon, bisa merespon apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian
ketika anak menjelaskan tentang keadaannya, kita bisa merefleksikan, oh kamu tuh di rumah tuh seperti ini. Jadi kita merespon dan merefleksikan. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan menyimpulkan. Next. Nah, dari keterampilan baik lagi Mayu. Dari keterampilan mendengarkan aktif, di sana ada keterampilan bertanya. Next. Nah, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Kira-kira kalau pertanyaan terbuka untuk apa? Anaknya jawabnya panjang. Kalau pertanyaan tertutup? Ya, jadi kalau pertanyaan terbuka itu lebih mendorong luas orang untuk berbicara. Contoh, Bu Fitri sudah makan atau belum? Itu pertanyaan apa? Hanya menanyakan iya dan tidak. Kalau saya tanya Bu Fitri sedang makan apa? Nah, kan banyak. Jadi ketika kita mau mengeksplorasi apa yang sedang dialami oleh siswa, kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian tujuannya menggali dan mendalami proses konseling. Kalau pertanyaan tertutup hanya konfirmasi dan penegasan. Contohnya yang biasa saya lakukan, kemarin kasus kapalin babalnya. Itu hanya konfirmasi dan penegasan. Contohnya apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Kalau pertanyaan tertutup, apakah kamu merasa marah? Kemudian kekurangannya, kelebihannya mendalam ekspresi dan refleksi, efisien dan secara waktu. Kalau pertanyaan terbuka itu lebih lama, kalau pertanyaan tertutup itu lebih singkat. Biasanya pertanyaan tertutup itu hanya menanyakan iya dan tidak. Pertanyaan multiple choice dipakai untuk pengumpulan data. Kemudian kekurangan pertanyaan terbuka membuat konseling bingung dan waktu lebih lama. Kalau kita tidak bisa mencoba untuk membuat situasinya lebih nyaman, akan membuat konseling bingung untuk waktu yang lebih lama. Kemudian pertanyaan tertutupnya kekurangannya membatasi dan bernuansa informasi. Kemudian idealnya untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Kalau pertanyaan tertutup idealnya untuk mengklarifikasi fakta. Kemudian respon yang diharapkannya, kalau pertanyaan terbuka jawaban panjang, naratif dan eksploratif. Kalau pertanyaan tertutup jawaban singkat, tegas, ya atau tidak. Nah ini Bapak Ibu, koneksi sebelum koreksi. Sebelum menegur atau memperbaiki murid, bangun dulu kepercayaan dan rasa nyaman agar murid merasa aman, mau menerima saran. Satu, di sini ada segitiga restitusi. Jadi, satu, menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Keduanya, bapaknya bagaimana pernah tidak itu? Contohnya seperti itu ya. Yang kedua, validasi tindakan salah. Memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk membedakan masalah dan tidak merasa disalahkan. Nah, ujian tidak bolos. Kenapa alasannya? Jadi tidak dijudge langsung ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebaikan. Ditanya kembali, menurut kamu perilaku kamu ini sudah benar atau tidak? Terus gimana cara memperbaikinya? Jadi tidak dijudge, dasar paling mah bawa. Lanjut. Nah, kita lanjut ke jurus ke-6. Jurus ke-6 ini adalah bangun kolaborasi. Kolaborasi antara guru mata pelajaran,
guru BK, orang tua sangat penting untuk membangun perkembangan murid. Di sini ada 4 kunci yang akan dipahami. Satu, esensi, fungsi, dan tujuan melakukan kolaborasi. Yang kedua, identifikasi permasalahan murid sehingga guru bisa memahami kapan dibutuhkan kolaborasi. Yang ketiga, mekanisme kolaborasi dan menyelesaikan permasalahan murid atau problem solving. Yang keempat, pelibatan orang tua di satuan pendidikan. Kita percepat saja ibu-ibu ya, waktu udah mulai mau selesai. Ibu bapak mungkin sudah tahu ya peran guru kelas dan guru BK. Kalau peran utamanya guru kelas itu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Jadi perannya guru kelas dan guru BK berbedanya pelayanan yang memandirikan dalam pembangunan potensi murid baik dalam pribadi, sosial, dan karir. Kebutuhan kolaborasinya membantu dan memahami masalah belajar sosial emosional. Saya jelaskan secara singkat saja Bapak Ibu ya. Jadi gini, kalau saya baca juga belibet. Di sekolah kita kan ada berbagai macam peran guru di sekolah. Dari mulai guru mata pelajaran, sekarang ditambah lagi ada guru. Apa itu guru? Menangani apa udah sih? Ya, yang berhubungan dengan kasih akademik. Kalau wali kelas apa bedanya dengan guru wali? Manajemen administrasi kelas. Administrasi kelas. Administrasi kelas. Ada guru wali kelas, guru BK. Kalau guru BK apa ibu? Tahu nggak? Abi di sekolah ini ada orang. Satu, membantu siswa belajar baik di sekolah ya, menangani permasalahan. Kemudian ada juga wakasik baik dari guru-guru, kesiswaan, sarana, dan humas. Yang terakhir kepala sekolah. Jadi di kolaborasi ini sebetulnya akan menjelaskan tentang peran setiap guru. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah berdasarkan peran guru tersebut dengan cara berkolaborasi. Lanjutnya Ibu. Nah ini ya, di BK itu permasalahan dibagi 3 tier. Yang tier pertama yang universal, yang kedua itu terarah, yang ketiga itu intensif. Kalau yang universal itu yang tier pertama itu apa coba kira-kira Bu? Yang kasusnya ringan-ringan seperti bolos, terus apa lagi? Sering terlambat. Kalau di penjelasan di sini, tiap pertama itu kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, besok ribut wae, gini sok ngomong wae, besok tidur wae. Kemudian kurangnya keterampilan sosial, rasa atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Yang terakhir kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir dasar. Jadi masalah yang pertama bisa diselesaikan oleh semua bapak ibu. Jadi tidak melulu harus langsung ke guru BK, dia bapaknya udah kami sarewai enggak ya. Tier pertama itu sebetulnya juga kalau bukan guru pun bisa melihat kalau si anak ada masalah, bisa diselesaikan secara langsung, tidak butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tier yang kedua ini butuh sedikit kolaborasi. Biasanya kasus-kasus yang cukup berat, contohnya mulai dari anak yang bolos, sudah ditegur tapi bolos lagi. Kemudian murid yang tidak menerima respon intervensi tier 1. Nah, jadi yang tidak menerima respon tier 1 itu sudah ditegur tapi tidak ada perubahan. Nah, ini butuh kolaborasi. Misalnya guru wali dengan wali kelas atau wali kelas dengan guru BK. Biasanya. Kemudian perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran
kecemasan sosial, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, atau tidak membuat mengelola stres atau konflik secara produktif. Biasanya sok aya wali kelas meneruskan kami pada ini orang kali ini gunanya mencari kuai jika itu seorang ngobrol pada ini sudah. Nah itu ada di titik 2 di mana masalahnya sudah mulai kompleks. Yang terakhir tier 3. Nah ini adalah tahapan masalah yang paling serius. Biasanya dalam tahapan ini dibutuhkan orang-orang yang memang ahli. Contoh, tahun lalu kita pernah berurusan dengan kasus yang berkaitan dengan obat-obatan, penyalahgunaan obat-obatan. Nah, gimana kita cara mengatasinya? 1, kita panggil orang tuanya, kita panggil orang yang ahli, atau bahkan mungkin ketika kita sudah di sekolah ini kan tidak ada psikolog ya, tidak ada dokter. Nah, otomatis ketika ada yang seperti itu kita referalkan ke yang lain. Contohnya kita minta bantuan ke BNN, kita minta bantuan ke polisi. Ini ya, gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi atau PTSD, masalah terlalu berat, agresi, impulsif, outburst emosional. Kemudian ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis. Yang selanjutnya trauma mendalam atau masalah-masalah sosial ekonomi yang signifikan. Kemudian pengabdian dan kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian atau kekerasan. Yang terakhir hambatan budaya dan diskriminasi sistematik. Nah, Bapak Ibu, sekolah kita alhamdulillah ya belum pernah terjadi kasus yang besar tentang anak. Tapi di Garut sendiri kemarin-kemarin sudah tidak perlu disebutkan lagi lah ya, ada anak yang meninggal diduga karena bullying di sekolah. Bahkan bullyingnya dilakukan menurut informasi warawi di sana sini dilakukan oleh oknum guru juga. Nah ini justru harus jadi perhatian kita juga ya. Kalau ada anak seperti itu yang hanya diam saja, tidak mau ketika istirahat tidak jajan, nggak mau ngobrol sama orang, nah itu harus jadi perhatian kita juga. Gimana cara menyelesaikan masalahnya? Kita cari orang yang lebih ngerti. Biasanya saya juga kemampuannya terbatas. Biasanya kalau saya sudah mentok, saya datang ke gunung. Gunung kok ya abi tos gini, tapi malah kali ini. Jadi masalah anak itu adalah masalah kita semua, masalah kita bersama. Masalah anaknya lain masalah guru kita hukum kan Bapak Ibunya. Kadang-kadang sebenarnya kami hukum. Nah, apa dikira budak ya. Masalah anak itu masalah kita semua. Di dalam kolaborasi ini bagaimana caranya kita bisa bekerja sama menanggulangi masalah-masalah siswa. Lanjut ya. Nah, ini ya gambarannya. Kalau yang ringan itu bisa ke guru mapel atau ke guru piket atau maksudnya di sini guru wali. Kalau masalahnya sudah menuju ke sedang, bisa diminta bantuan ke guru BK atau ke wali kelasnya. Biasanya kalau perlu mata pelajaran, siali ruangnya itu orang pindah ke wali kelasnya, sama wali kelasnya. Ketika sudah tidak mempan oleh guru mata pelajaran, kita kasih tahu ke wali kelas. Kemudian kalau sudah masalah berat, itu biasanya kita referal, mulai dari koordinasi dari guru yang menerima masalah ke wali kelas, ke guru BK, dan guru BK tidak beres, ke Wakasek. Kalau kasih tidak beres ke kepala sekolah, ternyata setelah dilakukan audiensi, kita butuh orang yang lebih ahli, yaitu direfalkan, mau ke dokter, atau ke psikolog, atau ke polisi sekalipun, ke BNN bisa. Lanjut. Nah ini adalah contoh alur penyelesaian masalah dan murid. Sebetulnya tadi juga sudah saya jelaskan, cuma ini gambaran secara tertulisnya saja. Lanjut. Nah, mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. 1. Identifikasi masalahnya dulu. Apa yang terjadi di dalam, apa yang salah dengan murid tersebut. Kita lihat dulu, jangan langsung menjudge murid tersebut karena punya masalah. Yang kedua, diskusi awal
dalam konferensi kasus. Kita diskusikan dengan rekan-rekan sejawat kita, baik yang di luar jurusan kita. Saya sendiri guru BK mungkin belum banyak pengalamannya, makanya saya juga berdiskusi dengan guru lain atau dengan guru BK yang lain. Kemudian setelah berdiskusi kita tetapkan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan. Maksudnya gimana? Nah ini sebenarnya maksudnya ke tier mana? Ke tier 1, tier 2 atau 3? Bagaimana cara penyelesaiannya? Kemudian setelah itu kita implementasikan yang sudah didiskusikan dan dilihat apakah sesuai atau tidak. Yang kelima, kalau sesuai berarti berhasil, kalau tidak sesuai berarti ada evaluasi dan tindak lanjut. Yang keenam, didokumentasi dan komunikasikan. Nah ini terjadi juga apa tadi namanya? TPPKS tim penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan sekolah. Nah itu juga kan kita kemarin sudah membentuk itu ya. Di sana kan sudah dijelaskan juga tahapan seperti ini sampai ada dokumentasi dan komunikasinya seperti apa. Lanjut. Nah dalam penyelesaian masalah juga kita perlu melibatkan adanya orang tua, karena yang di sekolah kita yang bisa mengawasi, kalau sudah pulang ke sekolah berarti orang tua yang mengawasi. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan efektivitas intervensi lingkungan dan konsisten dan di rumah dan di sekolah. Di sekolah sudah dilarang, kadek bapak ibu barangkali mulai kamu mau ulah sih nanya HP wae biasa udah ngenging. Nah kita komunikasikan dengan orang tua. Kemudian memperkuat hubungan komunikasi sekolah dan rumah. Artinya apa? Tujuannya sekolah apa? Ketika di rumah juga tidak berubah. Ulah di rumah wae, di sekolah wae juga berubah, ternyata di rumah terbalik. Nah itu kita perlu komunikasi dengan orang tua biar sejalan. Kemudian mengurangi resiko miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita perlu ngobrol langsung dengan orang tua siswa. Kadang-kadang ketika kita kasih informasi ke anak itu kadang-kadang nyampeinnya seenaknya. Informasinya kurang, tidak lengkap, tidak jelas. Kemudian yang terakhir, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Jadi fungsinya orang tua, fungsinya kita bisa komunikasi dengan orang tua atau kolaborasi dengan orang tua, salah satunya kita bisa tahu kadang-kadang di sekolah itu informasi yang kita dapat sedikit, tapi ketika ditanyakan ke orang tuanya kita bisa dapat informasi yang lebih banyak. Alhamdulillah. Yang terakhir, jurus menata situasi. Jadi di jurus terakhir ini saya persingkat aja biar lebih cepat lagi. Jurus terakhir ini adalah jurus menata situasi. Di sini ada konsep kunci yang akan dipahami. Satu, berpikir sistem. Kemudian kedua, prinsip pengurangan resiko. Yang ketiga, sekolah aman, nyaman dan menggembirakan. Inti dari jurus ketujuh ini adalah guru dan sekolah menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan dengan memperhatikan sistem dan resiko. Kemudian di sini ada aspek-aspek aman, nyaman, dan menggembirakan. Satu, aman dari kekerasan, aman dari ranah online, aman dari bencana. Kemudian nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan belajar, nyaman sarana prasarana. Kemudian nyaman iya, sama ya. Lanjut. Oh ya. Di sini ada 5 unsur berpikir sistem. Ada 5R, ada resource, ada roles, relation, rules, and result. Kalau resource itu sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan, dan daya. Rules itu peraturan atau peradaban
kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Oh, roles, bukan rules, roles. Pengadaan fungsi, relation, hubungan antara peran dan kerjasama, koordinasi dan komunikasi, rules, aturan, kebijakan, budaya, dan norma. Result adalah hasil dan dampak. Lanjut, ayo. Nah, jadi di jurus ketujuh ini, bagaimana setiap aspek yang ada di sekolah itu menjadi salah satu apa namanya, bisa menjadi bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar di sekolah. Jadi mulai dari tata kelola, edukasi, dan sarana prasarananya, mulai dari aman, nyaman, dan menggembirakan. Di satuan pendidikan itu amannya itu menyediakan sarpas yang aman dan bencana dan kekerasan. Di sekolah kita sudah aman belum dari bencana dan kekerasan? Belum maksimal. Ada yang sudah aman ya. Kalau dari bencana mah insya Allah ya, sekolah kita naik ke atas jauh, gunung meletus, tareknya tapi semuanya kebagian. Kemudian nyaman, menyediakan sarpras yang nyaman digunakan dan inklusif. Menurut Bapak Ibu, sekolah kita sudah ada belum sarprasnya? Sudah terpenuhi belum? Belum ya, tapi sudah cukup menuju. Kemudian menggembirakan, menyediakan area permainan bagi anak. Ayah tadi orang? Ayah di lapan. Kemudian kalau di keluarga, memberikan kelengkapan belajar yang aman bagi anak. Nah, ini yang tidak bisa kita kontrol. Kadang-kadang untuk menciptakan situasi belajar yang enak di sekolah mungkin bisa terlaksana. Contohnya di sini kita punya sarananya, baik proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Mungkin di rumah tidak. Jangankan laptop, buku aja kadang-kadang susah untuk pinjam. Kemudian nyamannya di rumah menyediakan kelengkapan belajar yang nyaman digunakan dan inklusif. Tidak semua anak didik kita itu punya perlengkapan belajar yang memadai. Kemudian mengembirakan, menyediakan kelengkapan belajar sesuai dengan tumbuh kembang anak. Masih jauh ulama kayaknya. Kalau di masyarakat, yang aman itu memberikan bantuan penyediaan sarpras sama bagi anak. Yang nyamannya memberikan bantuan penyediaan upaya sarpras yang nyaman digunakan dan inklusif. Mengembirakannya memberikan bantuan sarpras yang nyaman. Bakal dijelaskan secara langsung aja. Nah, jadi Bapak Ibu ya, intinya dari mengatasi situasi ini, kita lihat Bapak Ibu, mengatasi situasi itu, contoh ini, misalkan menegur anak itu bukan cuma fungsinya guru BK saja, nanti berkaitan dengan semuanya. Misalkan menegur buang sampah atau apa, bukan hanya guru BK saja, tapi semua guru. Kenapa ini berkaitan dengan mengatasi situasi? Karena kalau ada semua guru tidak memperhatikan anaknya, misalkan sok jam atau naik gelis atau minta duta sama nawe, sekolah kita insya Allah kayak tempat sampah semuanya, kayak TPA. Dibutuhkannya menatasi situasi ini, dibutuhkan semua sistem guru, semua guru atau semua fungsi yang ada di sekolah, baik guru, PU, satpam, carakat, semuanya termasuk muridnya juga. Jadi bukan hanya dari salah satu pihak saja. Kemudian di sini menatasi situasi juga bukan hanya tentang lingkungan sekolahnya saja, tapi berkaitan dengan yang tadi, contoh penanganan kasus bullying yang pernah terjadi ya. Fenomena bullying hari ini masih banyak tindakan bullying yang terjadi dan dinormalisasikan. Jangan membandingkan keadaan kita dulu dengan anak yang sekarang. Oh, mana mah beda desa itu, zaman bapak mah gitu. Jangan ya. Itu sama saja tidak melihat perasaan anak tersebut. Kemudian resource-nya itu kapasitas pengetahuan tentang bullying, kurangnya pengetahuan bullying dan banyaknya kesalahpahaman tentang bullying, misalnya bullying di
dianggap sebagai bercanda. Nah, banyak di kita yang dinormalisasikan kalau bullying itu dianggap bercanda. Ah, tuh sakit doa emang tapi tidak naon. Di rumusnya tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bullying. Kita hanya ada tindakan efektif saat ada bullying terjadi. Setelah itu hilang lagi ya. Biasanya yang kita sebut hit and run ya. Udah aja. Ketika ada masalah, kalau sudah tidak terjadi hilang lagi. Tidak dijaga, tidak di-maintain. Kemudian rollnya atau peran-peran berjalan kebanyakan bully berperan sebagai penonton pasif atau membiarkan menormalisasi bully. Guru dan organisasi bully tidak berperan besar dalam penanganan bully. Yang benar ya, tidak banyak anak bully yang mau melaporkan kejadian bullying. Dianggapnya tidak mau melaporkan karena takut atau hanya ingin menjadi penonton saja. Yang terakhir, relation, tidak ada kerjasama koordinasi khusus antara pihak sekolah atau pihak sekolah dengan organisasi masyarakat atau pihak wakil dan kalian dalam mencegah bullying. Nah, jadi gini ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam jurus menangani situasi ini tidak hanya tentang sistem yang ada di sekolah saja, tapi peran serta ibu bapak sebagai guru di sekolah, kemudian peran kepala sekolah, peran guru BK, peran wali kelas, semuanya berhubungan, termasuk peran orang tua di rumah. Berkaitan dengan apa saja? Dari mulai fasilitasnya, dari mulai pengajarannya, sarprasnya, mungkin kalau fasilitas, cara mengajarnya, memperhatikannya, termasuk cara mendidiknya. Jadi mengatasi situasi itu tidak hanya tentang sarprasnya saja. Jadi jangan hanya ketika ada masalah hanya ditekankan kepada salah satu guru saja. Ayo mau yang sih urusan penuh, ayo mau sih urusan mereka, tidak. Menatasi situasi itu semuanya berkaitan, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Ayo mulai nanti dari awal, dari jurus 1 sampai cover awal. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mau tanya dulu, kalau kenali potensi itu kesimpulannya menurut Ibu Bapak Ibu apa? Gaya belajarnya, multiple intelligence dan minat dan bakat. Yang kedua